Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, perkenalkan dengan saya Ibu David Rahmawati. Biasanya anak-anak itu memanggil saya dengan Bu David. Kita akan belajar bersama di mata pelajaran matematika. Semoga nanti kita menyenangkan belajarnya, walaupun tidak tatap muka secara langsung ya. Gak apa-apa, yang penting komunikasi kita bisa lancar nanti di Google Class. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi komposisi. Sebelum ke fungsi komposisi, saya mengingatkan kembali mengenai operasi pada fungsi. Jadi jika ada dua fungsi, misalkan fungsi f(x) dan g(x), maka fungsi tersebut bisa dijumlahkan, kemudian dikurangi, dikalikan, dan juga dibagi. Misalkan ada bentuk f(x)-nya adalah x plus 2. Kemudian fungsi g-nya, gx-nya adalah 2x min 1. Bagaimana jika fungsi itu dijumlahkan? Ini untuk yang pertama dulu, penjumlahan pada fungsi. Misalkan di sini f plus gx. Kalau penjumlahan pada fungsi berarti ya langsung saja fungsi f ditambah dengan fungsi g. Di sini fx plus gx. Fx-nya adalah x plus 2 ditambah gx-nya adalah 2x min 1. Cara menjumlahkannya harus sesuai. Artinya sesuai, kok misalkan di sini ada x, variabel x, maka bisa dijumlahkan dengan yang mempunyai variabel x. Untuk yang konstanta dijumlahkan dengan yang konstanta. Berarti di sini untuk x ditambah dengan 2x maka menjadi 3x. Ya, untuk 2 ditambah min 1 berarti menjadi plus 1. Jadi penjumlahan fx dan gx-nya hasilnya adalah 3x plus 1. Kemudian bagaimana kalau kedua fungsi tersebut dikurangi? Jadi f min gx maka menjadi fx min gx. Fx-nya, fungsi f-nya adalah x plus 2 dikurangi gx-nya yaitu 2x min 1. Ini kalau dijabarkan menjadi x plus 2, ini min 2x ya. Kemudian di sini min, di dalamnya ada min 1, maka min dengan min menjadi plus 1. Tinggal kita sederhanakan. X dengan min 2x. X min 2x. Berarti hasilnya adalah min x. Kemudian 2 plus 1 yaitu plus 3. Jadi pengulangan kedua fungsi tadi bentuknya menjadi min x plus 3. Untuk yang ketiga yaitu perkalian dari fungsi f dan g. Maka fx dikalikan dengan gx. Fungsi f-nya adalah x plus 2. Kemudian untuk fungsi g-nya 2x min 1. Kita kalikan satu per satu, yaitu x dikalikan dengan 2x menjadi 2x pangkat 2 plus 2x dikalikan 2x plus 4x. Ganti yang belakang ya, x dikalikan dengan min 1 min x plus 2 dikalikan min 1 yaitu min 2. Kemudian kita sederhanakan ya. Di sini untuk 2x kuadratnya tetap karena nggak ada yang lain, cuma satu ini saja. Kemudian kita sederhanakan antara 4x dikurangi x, karena
sama-sama mempunyai variabel X. 4X dikurangi X berarti plus 3X, konstantanya adalah min 2. Jadi ini hasil perkaliannya. Lalu bagaimana dengan pembagian? Untuk contoh pembagian pada fungsi, maka saya ganti soal yang lain. Saya ganti untuk fx dan gx-nya. Untuk fungsi f-nya saya ganti dengan x kuadrat plus 4x min 5. Untuk gx-nya yaitu x min 1. Nah, cara membaginya fungsi f-nya yaitu x kuadrat plus 4x min 5 dibagi x min 1. Caranya bagaimana? Untuk pembilang, karena ini merupakan persamaan kuadrat, berarti harus difaktorkan. Mungkin masih ingat cara pemfaktoran dari persamaan kuadrat. Saya misalkan di sini ya, x kuadrat plus 4x min 5. Ini A-nya 1 ya. Kemudian B-nya plus 4, C-nya min 5. Cara memfaktorkannya ya, kita cari dua angka ini dengan syarat, ini saya misalkan di sini M, di sini N. Kita cari angka M dan N dengan syarat kalau kedua angka tersebut dikalikan, maka hasilnya adalah B. B pada persamaan kuadrat ini yaitu 4. Kemudian kalau untuk perkalian, untuk M kali N, maka hasilnya adalah C. Maaf, bukan 4 tapi min 5. Jika M ditambah dengan N, maka hasilnya adalah B, yaitu 4. Jadi kita mencari angka M dan N-nya dengan syarat jika dikalikan hasilnya min 5, jika ditambah hasilnya 4. Kira-kira angka berapa saja? Dicari bagian perkalian dulu. 5 perkalian 5 berarti ya 5 dan 1. Untuk perkalian yang hasilnya negatif, maka salah satu angka ini harus ada yang negatif. Mana yang negatif? Apakah 5 ataukah 1? Kita lihat pada syarat yang kedua, yaitu jika dijumlahkan hasilnya plus 4. Maka di sini yang bernilai plus yaitu 5-nya. Kemudian yang bernilai negatif yaitu min 1-nya. Jadi pemfaktorannya seperti ini. Untuk pembilang saya rubah menjadi x plus 5 dikalikan dengan x min 1. Kemudian yang penyebut masih sama yaitu x min 1. Lalu antara pembilang dan penyebut ternyata ada nilai yang sama yaitu x min 1. Untuk yang bawah juga ada x min 1, kita coret. Jadi tinggal x plus 5. Inilah hasil pembagian dari kedua fungsi tersebut, yaitu fx dibagi gx. Kita lanjut ke fungsi komposisi. Fungsi komposisi yaitu penggabungan operasi pada dua jenis fungsi fx dan gx hingga menghasilkan fungsi baru. Operasi fungsi komposisi biasa dilambangkan dengan seperti ini, seperti angka 0 kecil atau huruf O begitu. Ini membacanya yaitu bundaran atau komposisi. Nah, fungsi baru yang terbentuk dari fungsi fx dan gx nanti ya. Jadi kedua fungsi ini jika dikomposisikan maka akan menghasilkan fungsi baru yaitu f bundaran g.
nanti cara pengerjaannya adalah fungsi G-nya dimasukkan ke fungsi F sebagai pengganti nilai X. Nah, ini ya yang pertama, yaitu F bundaran G. Kemudian fungsi baru yang kedua itu kebalikannya, G bundaran F X. Nah, caranya juga kebalikannya dari yang atas tadi, yaitu fungsi F-nya nanti dimasukkan ke fungsi G sebagai pengganti nilai X. Untuk lebih lanjutnya langsung kita ke contoh. Untuk contoh yang pertama ya, misalkan ada dua fungsi yaitu Fx dan Gx. Misalkan Fx-nya ada 3x plus 2, kemudian fungsi G-nya atau Gx-nya yaitu 2 min x. Lalu tentukan di sini ya, tentukan F bundaran Gx dan juga G bundaran Fx. Kita cari yang pertama dulu, yaitu F bundaran Gx. F bundaran Gx ini berarti nanti menjadi F Gx ya. F Gx, untuk fungsi G-nya kita ganti yaitu 2 min x. Nah, fungsi G nanti 2 min x kita masukkan ke fungsi F sebagai pengganti nilai x. Jadi fungsi F-nya nanti apa? Nah, X-nya, X yang ada pada fungsi F diganti dengan fungsi G yaitu 2 min X. Kita lihat dulu fungsi F-nya yaitu 3x plus 2. 3x plus 2 berarti 3 kali X. X-nya diganti dengan fungsi G. Fungsi G-nya apa? Yaitu 2 min X. Kemudian plus 2. Jadi sebenarnya untuk fungsi F-nya kan 3x plus 2. 3x, X-nya yaitu 2 min X plus 2. Kemudian kita kalikan, 3 kali 2, 6. 3 kali min X, min 3x plus 2. Kemudian kita sederhanakan, ini min 3x nya variabel x taruh di depan, min 3x, kemudian 6 ditambah 2 plus 8. Jadi ini adalah komposisi dari F bundaran G, yaitu min 3x plus 8. Kemudian untuk G bundaran Fx atau G komposisi F itu berarti G Fx. Fungsi G tetap, Fx nya, fungsi F nya kita ganti dengan 3x plus 2. Fungsi F ini nanti akan kita masukkan ke fungsi G sebagai pengganti nilai X. Kita lihat dulu untuk fungsi G nya yaitu 2 min X ya. Fungsi G nya adalah 2 min X. X nya ini nanti kita ganti dengan fungsi F yaitu 3x plus 2. Jadi untuk fungsi G nya 2 min X berarti 2 min X. X nya adalah 3x plus 2. Kemudian kalau dijabarkan menjadi 2, ini min kali 3x, min 3x, min kali plus 2 menjadi min 2. Untuk variabel x ditaruh di depan, min 3x, 2 dikurangi 2 yaitu 0. Berarti G bundaran Fx nya adalah min 3x. Contoh yang kedua, misalkan Fx nya adalah 2x min 1, kemudian Gx nya adalah x kuadrat. Sama ya, untuk menentukan F bundaran G dulu. F bundaran G
X berarti F Gx ya. F-nya tetap, Gx-nya kita lihat di sini yaitu X kuadrat. X kuadrat ini nanti kita masukkan ke fungsi F sebagai pengganti nilai X. Fungsi F-nya apa? Fungsi F-nya adalah 2X min 1. Berarti X-nya nanti kita ganti dengan X kuadrat. Berarti menjadi 2X kuadrat min 1. Ya, jadi ini sudah paling sederhana. Berarti komposisi dari F dan G-nya ya ini 2X kuadrat min 1. Kemudian untuk G bundaran F X berarti menjadi G F X. G-nya tetap, fungsi F-nya adalah 2X min 1. 2X min 1 ini nanti kita masukkan ke fungsi G sebagai pengganti dari nilai X. Lalu fungsi G-nya apa? Fungsi G-nya yaitu X kuadrat. Berarti X-nya ini nanti kita ganti dengan 2X min 1. Berarti 2X min 1 pangkat 2. Tinggal kita kuadratkan. 2X min 1 kuadrat. Itu sama dengan 2X min 1 kali 2X min 1. Misal ya, di sini 2X kali 2X berarti 4X kuadrat. Min 1 kali 2X berarti min 2X. Yang ganti yang belakang 2X kali min 1 min 2X. Min 1 kali min 1 menjadi plus 1. Ini kalau disederhanakan menjadi 4X kuadrat min 2X dikurangi 2X, yaitu min 4X kemudian plus 1. Jadi ini saya rubah menjadi 4X kuadrat min 4X plus 1. Jadi ini adalah komposisi dari G dan F. Untuk contoh yang terakhir yaitu menentukan nilai dari fungsi komposisi. Maksudnya menentukan nilai dari fungsi komposisi itu nanti kita tentukan dulu rumus fungsi komposisinya. Kemudian nanti mensubstitusikan nilai X-nya. Misal ada bentuk F bundaran G 3. Nih ya. Ini artinya kita harus menentukan rumus F bundaran G-nya dulu. Kalau sudah ketemu rumusnya, nanti X-nya yang ada pada rumus itu diganti dengan 3. Lalu kita hitung, nah itu nanti adalah nilai dari fungsi komposisi. Langsung ke contoh ya, contoh yang ketiga. Yaitu Fx-nya adalah 3X min 1, kemudian Gx-nya adalah 2X kuadrat plus 3. Misalkan tentukan nilai G bundaran F1. Berarti kita tentukan rumus fungsi komposisinya dulu. Artinya kita tentukan dulu G bundaran Fx-nya. G bundaran F berarti menjadi GFX. G-nya tetap, Fx-nya yaitu 3X min 1. 3X min 1. 3X min 1 ini nanti kita masukkan ke fungsi G sebagai pengganti nilai X. Lalu fungsi G-nya apa? Fungsi G-nya adalah 2X kuadrat plus 3. Berarti X-nya nanti diganti dengan 3X min 1. Berarti kalau 2X kuadrat plus 3, 2, X-nya kita ganti dengan ini, 3X min 1 kuadrat plus 3. Kita hitung dulu pengkuadratan dari 3X min 1. 3X min 1, ya. Ini kalau kuadrat berarti ya dikalikan dengan 3X min 1 lagi. 3X kali 3X 9X kuadrat. Min 1 kali 3 min 3X. Di sini kemudian 3X kali min 1 min 3X
min 1 kali min 1 plus 1. Kita sederhanakan menjadi 9x kuadrat, kemudian min 6x plus 1. Jadi untuk kuadratnya saya rubah ini, 9x kuadrat min 6x plus 1 ditambah 3. Kita kalikan dulu ya, 2 kali 9x kuadrat menjadi 18x kuadrat, 2 kali min 6x min 12x, 2 kali plus 1 plus 2, kemudian ditambah dengan 3. Kita sederhanakan, yaitu ini tetap 18x kuadrat min 12x, 2 tambah 3 nya adalah plus 5. Lalu kita tentukan G bundaran F1. Berhubung rumus komposisi dari G bundaran F sudah kita ketahui ini ya, maka nilai X nya diganti dengan 1. Berarti kalau 18x kuadrat menjadi 18 1 kuadrat dikurangi 12x, berarti 12 kali 1 ditambah 5. 18 1 kuadrat nilainya 1, berarti ya 18 kali 1 18 dikurangi 12 kali 1 12 ditambah 5. 18 dikurangi 12 nilainya 6 ditambah 5, berarti nilainya adalah 6 ditambah 5 nilainya adalah 11. Jadi nilai G bundaran F dari 1 yaitu 11. Demikian tadi penjelasan dari Bu David. Semoga kalian bisa lebih memahami ya, dan semoga bermanfaat untuk semuanya. Untuk kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.